Hello guys, welcome back to my channel, Tim Boy. Hari ini aku bakal buat lagi konten ceritaku ya, karena udah lama banget nggak bikin konten ini. Sekarang aku jam sekitar 5 pagi ada di travel ya, ada di Hub Travel. Aku mau berangkat ya ke Bandung jam 5 pagi karena aku ada event di Bandung. Nah, tapi kalau mau tahu eventnya apa, nanti ikutin aja keseruan hari ini. Ya, tunggu aja, kita akan jalan ke Bandung sebentar lagi. Oke guys, jadi aku sekarang udah nyampe di daerah dekat kampus ya. Nah, sekarang masih cukup pagi, masih ada waktu buat aku keliling-keliling dulu. Aku pengen cari-cari sarapan yang biasanya aku makan di kampus ya. Nah, aku biasanya makan daerah sini, jadi di Jalan Gelap Nyawang. Tadinya sini di Jalan Ganesha, tapi udah dipindahin ya ke sini. Aku mau cari dulu nih yang hitam. Oke, aku udah beli kentang Arab. Biasanya aku belinya di DU sih, dan aku lihat ini agak beda gitu yang di sini. Biasanya tuh kayak bercabang-cabang, kalau ini kayak kentang biasa gitu. Tapi harusnya sih enak-enak aja ya orang kentang mah. Oke, sekarang aku mau ke ITB buat ke venue-nya ya. Oke, aku udah ada di dalam kampus ya. Aduh, jujur kangen banget sama kampus. Udah mungkin 4 bulan nggak ke kampus semenjak graduation kan, terakhir ke kampus. Makanya aku seneng banget sih pas ada tawaran gitu ya buat ke Bandung lagi cara kampus. Nah itu seneng banget karena kayak semacam nostalgia juga kan jadinya, buat lihat pemandangan, suasana di kampus gitu. Mantep banget lah. Oke guys, jadi aku sekarang udah ada di DPR ya. Kalau di ITB itu DPR artinya di bawah pohon rindang. Nah, jadi sebelum aku bakal ke venue-nya, aku bakal cerita-cerita dulu lah sedikit gitu ya. Nah, pertama mungkin teman-teman notice gitu, kok konten ceritaku di Tekin Boy udah dikit banget gitu. Dulu pas tahun 2023 kayaknya sering gitu. Nah, karena aku sekarang udah kerja ya, jadi banyak hal yang di tempat kerja itu pastinya nggak bisa diceritain gitu kan ke khalayak umum. Jadi aku lebih sortir lagi mana yang aku bisa ceritain gitu, aku masukin ke YouTube, mana yang nggak bisa gitu. Dan sekarang juga aku belum banyak buat ikut event-event yang seperti conference atau event profesional lainnya lah, jadinya memang nggak banyak yang bisa diceritakan gitu. Nah, kebetulan hari ini makanya ini aku senang banget karena dapat tawaran ya, jadi untuk jadi seorang juri dari sebuah paper competition ya. Jadi aku diundang sama organisasi IKI ITBSC, salah satu organisasi internasional di ITB yang mewadahi teman-teman mahasiswa teknik kimia gitu. Nah, jadi aku bakal jadi salah satu juri untuk chemical engineering paper gitu buat lomba ini. Nah, jadi karena ini event mahasiswa gitu ya, jadi aku lebih enak lah buat aku jadiin video gitu kan. Makanya mungkin kalau misalkan ada kedepannya gitu ya, ada event-event lagi sama mahasiswa gitu, nah itu akan jadi ceritaku gitu ya. Kalau misalkan berhubungan dengan kerjaan, nah itu belum tentu bisa masuk ke ceritaku. Oke, mungkin gitu aja. Kita akan lanjut lagi pas udah mau mulai acara ya. Setelah beberapa waktu, akhirnya perlombaan pun dimulai dengan kata sambutan dari dosen dan juga dari perwakilan juri. Ya, aku sendiri. Very happy to be here as one of the judges and to see all guys here. So I am hoping a very good discussion between us, between judges and participants, and I hope that we can have a great memories together.
today and tomorrow, making new connections between the finalists, also with judges, and so don't hesitate to connect with us too. I'm hoping for the best for all of you. Good luck, everyone. Thank you. Acara lalu dilanjutkan dengan presentasi para finalis dan juga tanya jawab oleh Dewan Juri. Membawa perubahan besar untuk masa depan Indonesia. Salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia adalah Indonesia. Poliol yang telah didapatkan kemudian dijadikan bahan untuk pembuatan DES. Nah, pada pembuatan DES ini, poliol dicampurkan dengan beta hidroklorida dan dihomogenasikan pada kecepatan pengadukan 300 rpm dan suhu 80 derajat. Saya harus nyari-nyari minyak jelantah di mana gitu kan, ngumpulin dari mana. Nah, kalau langsung dari pabrik itu dapat minyak kelapa sawit mungkin menguntungkan, kecuali minyak kelapa sawitnya produksi tahu bulat gitu kan ya, jadi jelantahnya dari situ, tapi kan biasanya enggak gitu. Nah, apakah kalian ada pertimbangan gitu, kenapa ini lebih menarik? Ya, izin menjawabnya kan untuk dijadikan DES. Jadi memang jika memang ada suatu limbah yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi suatu bahan untuk pembuatan ataupun pemurnian dari kelapa sawit itu sendiri, kenapa tidak gitu. Dan memang kelapa sawit ini bisa dijadikan poliol, namun kan itu kembali lagi pada pemanfaatan ataupun dinilai segi ekonominya ya Pak. Kita tahu bahwasanya kalau misalnya kita ngambil dari emang minyak kelapa murninya untuk jadikan DES, otomatis itu sebenarnya tujuan dari minyak kelapa sawit itu dibuat kan bukan untuk itu gitu, tapi memang untuk dikonsumsi, dijadikan minyak goreng kan. Nah, jadi bukan fokus utama dari minyak goreng sawit itu bukan dijadikan DES, tapi memang untuk dikonsumsi gitu. Jadi memang beda pengaplikasian sebenarnya dari situ, dari segi ekonomi juga. Lihat deh, sampai ada salah satu finalis yang ngebawa produk dari penelitian mereka. Keren banget ya. Sisanya itu biofilm. Iya. Oh, iya, oke. Got it. Nah, terus berarti waktu pengaplikasian biofilmnya itu Lebih dahulu bahwa BU0 itu adalah pertalite murni, BU25 adalah campuran pertalite dengan sebesar 25/75 dan 50 adalah 50/50. Di sini bahwa daya dan torsi mengalami penurunan pada blending 50/50. Jadi Dari semua tim yang presentasi di hari ini, menurutku tim ini salah satu tim yang paling menarik karena mereka ada banyak lakuin kalkulasi, jadinya ada banyak hal yang bisa didiskusikan bersama. how many tank in one system? Oh, not one system. Like the electricity the tank requires electricity, so we only use the bioethanol electricity that we get for that specific tank. Oh, so it probably around 300 to 500 megawatts. So currently the electricity produced for this plant, just for not for sale. Yeah. Yes. It looks similar like PLTSA at Bantar Gebang. Yeah. They make electricity with with waste, but only for that. Plant only. So actually not producing any electricity then. Oke, kita udah selesai buat acara lombanya ya. Benar, penjurian. Udah bersama siapa? Derry, Ya, Derry sebagai Vice President IKI. Oke, ini jadi yang salah satu motor lah gitu dari acara tadi ya. Gimana, lu kepikiran buat bikin acara ini gimana, Der? Ya, so far intinya bagaimana bisa memaksimalkan kompetisi, meningkatkan kreativitas dan wawasan aja sih untuk dari IKI sendiri. Tapi jangan lupa ya hadir juga untuk besok. Aduh. Di grand seminarnya nih. Waduh. Mas Hendri. Waduh, ini tayangnya tahun depan kayaknya. Gak apa-apa, 4 Februari 2024. Oke. Kalau udah terlewat, tahun depan berarti 2025. Ada lagi ya? Ada lagi. Ya buat teman-teman yang miss out acara IKI ini bisa lihat nanti di tahun depan ya, follow Instagramnya ya dari IKI ITB. Oke, halo guys, jadi aku udah beres kegiatan di hari ini ya, seru banget pastinya. Aku senang banget bisa ketemu sama teman-teman baru, sama adik di tingkat ya yang masih muda-muda. Ya, tapi udah punya semangat, udah punya ide yang bagus banget. Jadi
bikin papernya juga mantap gitu ya, idenya keren-keren. Aku jadi lebih refresh lagi topik-topik lomba yang sering buat jadi paper gitu, dan surprisingly wah makin keren-keren aja gitu, karena ada hal-hal yang aku baru tahu gitu setelah aku tadi jadi juri gitu ya. Jadi aku juga dapat banyak ilmu juga dari pesertanya gitu, jadi mantap banget gitu ya. Aku sih sangat seneng banget kalau misalkan ada kesempatan ini lagi, dan semoga ya ada kesempatan ini lagi buat bisa ketemu lagi sama adik tingkat buat dengerin presentasi, buat diskusi bareng, karena menurut aku itu menarik banget. Dan ya harapanku dapat event ini semoga semakin menambah lagi kapabilitas, terus juga keberanian anak-anak tekim di Indonesia gitu ya, untuk berkreasi, buat bikin ide gitu, supaya bisa kasih yang terbaik lah gitu ya buat kemajuan industri di Indonesia. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini.